Kalau misalnya lu pernah nonton video RT gue, pasti tau lah. Kalau misalnya gue demen banget buat nerbangin drone. Tujuannya sederhana, biar bisa mendokumentasikan bagaimana indahnya bentang alam dan juga momen ketika gue pergi ke suatu tempat. Biasanya kan RT, gue pergi ke tempat-tempat yang hijau, ke air terjun, ya, atau curug kalau misalnya di daerah Jawa Barat istilahnya, atau ke gunung-gunung yang belum bayar 2 juta per hari ya. Jadi nggak yang nombok-nombok banget. Kalau misalnya gue ngeliat ada momen yang bagus ya, golden hour, terus sunrise, sunset gitu, rasanya gatal banget kalau misalnya kagak nerbangin drone gitu loh. Biar nanti lu semua juga yang ada di rumah bisa ngeliat bagaimana keindahan yang mata gue lihat gitu loh. Dan gak jarang juga gue sering banget amazed sama hasil tangkapan drone dari pilot-pilot drone yang ada di media sosial lain. Entah itu yang spesialisasinya tuh ke drone FPV, drone sinematik, drone dengan color grading yang wah banget gitu ya. Ataupun drama dari footage drone yang dimintain sama lembaga-lembaga pemerintah gitu. Nah, ngomongin soal footage drone, tanggal 7 Juli 2026 ya, ketika gua cek di Twitter, tiba-tiba ada petani buah yang mengabadikan momen nerbangin drone juga. Cuman bedanya adalah alih-alih dia memperlihatkan bagaimana footage drone yang proper, justru dia malahan memperlihatkan terbang bersama drone-nya sendiri. Dan ini random banget. Bapak ini malas pakai kendaraan atau jalan kaki pas pulang dari perkebunan, dia malah pulang pakai ini. Lah Bang Ray, emang drone bisa ya ngangkut manusia? Terus ini kayaknya sus banget ya videonya. Apakah ini AI? Well, di video ngopi kesempatan kali ini kita bakal bahas sama-sama terkait video yang lagi ramai banget di-share ya di berbagai macam media sosial. Salah satu yang gue temukan di Twitter yang di-share ulang sama Info Jateng. Apakah ini legit? Apakah ini valid atau kagak? Kita bakal bahas ya. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Sebelum kita bahas soal footage drone yang tiba-tiba diterbangin sama orang yang nerbangin orang juga, gua pengen sedikit ngasih pengumuman kalau alhamdulillah dipercaya sama Gamecom Team, developer game yang ngebuat Troublemaker, untuk menjadi voice actor salah satu karakternya. Gue berperan sebagai Regi atau bos pinjol bersama ya orang-orang keren lain. Ada Om David Beat, ada Mama Ngosa, ada Om Gary, ada Om Reja, Isyauran, dan Willy Pramana. Ya mungkin gue nggak bisa banyak ngasih tahu gitu ya, cuma yang jelas it's an honor, dan seberusaha mungkin gue bakal coba mendelivery line-line dan juga dialog gue dengan sungguh-sungguh ya. Bismillah. Karir perdana sebagai voice actor. Asik. Wah, kita bakal langsung lanjut ke dalam topik video petani buah yang tiba-tiba terbang bersama drone-nya. Apakah ada drone yang memungkinkan melakukan hal ini? Jawabannya ada. Ya, DJI itu nggak cuman ngejual drone yang spesifikasinya untuk dokumentasi video-video sinematik aja, tapi DJI sendiri itu punya drone-drone yang flagship ya istilahnya, dimana peruntukannya itu nggak cuman buat dokumentasi, tapi juga untuk alasan-alasan teknis yang lain. Salah satunya untuk agriculture atau pertanian. Kalau misalnya lu cek di websitenya DJI Agriculture, lu bakal tahu kalau misalnya ada banyak banget spesifikasi drone pertanian gitu ya, yang mana ini disesuaikan dengan kebutuhan lahan-lahan pertanian yang ada di seluruh dunia. Nah, kalau misalnya lihat dari spesifikasinya, lu bakal tahu kalau misalkan drone ini nggak sekecil dari drone yang biasanya dibawa sama YouTuber atau content creator yang biasanya naik gunung, yang FPV yang kecil banget segini gitu loh. Drone-drone pertanian gini itu bener-bener gede banget ya, bener-bener mungkin segede gua gitu kalau misalnya gua ngerentangin tangan dan juga kaki gitu ya, dengan bobot yang luar biasa beratnya. Dan kalau misalnya kita lihat dari kapasitasnya serta bagaimana kekuatan terbangnya, itu bisa ngangkat sampai 100 kilo ya. Dan gua suspek drone yang ngangkat bapak-bapak petani ini merupakan drone DJI dengan model Agras T100 ya, T100 anjay. Lu bisa lihat sendiri ya videonya. Ini versi bahasa Indonesia review dari DJI Agriculture atau STS. Drone bisa angkut sampai 100 kg. Unboxing DJI Agras T100. Halo Sobat Agras, hari ini kita akan membahas drone pertanian revolusioner yang siap menaklukkan segala tantangan di lahan. Dengan kapasitas raksasa, sensor super presisi, dan
teknologi yang melampaui ekspektasi. Langsung saja to the point Bang Ray, sebenarnya fungsi lebih spesifik dari drone pertanian ini apa sih? Jadi nggak cuman untuk nyiram tanaman atau pesawannya doang, karena menurut gue pun itu kurang efektif gitu ya. Jadi lebih spesifiknya drone pertanian ini difungsikan untuk nyiram pestisida, pupuk yang butuh pergerakan lebih cepat gitu ya. Dan bahkan saking canggihnya itu pun bisa dilakukan secara otomatis tahu gue, menggunakan fungsi pemetaan. Kan si Masnya juga bilang katanya dia dengan sensor yang lebih canggih lagi, ya nggak sih? Jadi jelas ini dengan harga yang sebegitu fantastisnya, secara fungsi dan akurasi itu bisa lebih tepat dibandingin drone-drone yang cuman mendokumentasikan menggunakan format-format yang lebih 4K atau sinematik gitu loh. Jadi ini lebih teknikal, dan dengan kekuatan yang bisa ngangkat sampai 100 kg beban ya, gak jarang juga drone ini dipakai untuk mobilisasi produk pertanian. Makanya gak heran ada video petani flexing bisa terbang seperti ini ya. Jadi untuk keaslian menurut gue ini legit loh. Bapaknya secara tidak langsung menggunakan cheat jetpack di GTA San Andreas. That's right. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ini videonya otentik atau cuman AI doang? Soalnya kan sekarang udah banyak banget ya video AI yang kagak bisa dibedain. Well, kalau misalnya lihat dari postingan info Jateng yang pertama kali gue lihat ya, secara doxly ini nggak yang terlalu spesifik. Jadi gue agak sedikit sulit untuk mencarinya. Cuman alhamdulillah ya, setelah beberapa menit gue ngubek-ngubek internet, gue menemukan doxnya ada di mana. Jadi ini bukan di YouTube, bukan di Facebook, melainkan ada di TikTok. Ya, karena di TikTok sendiri itu udah banyak banget diberitain. Salah satunya sama inilah.com. Saking ramenya, beritanya itu udah di-like sampai 112.000 orang. Ini pun udah jadi artikel berita Kumparan News dengan judul cerita petani di Tuban terbang pakai drone, cuma konten biasa buat angkut pupuk. Nah, dari berita ini akhirnya gue bisa dapatkan doxly aslinya ya. Ini merupakan videonya akun TikTok Pak Budianto. Kalau misalkan lu cari video petani yang diterbangin kayaknya udah kagak ada gitu ya. Soalnya jelas ya secara regulasi di Indonesia kalau misalnya mau terbangin manusia itu harus lebih safety lagi. Gak bisa asal lu terbangin pakai drone gitu loh, meskipun secara spesifik dan juga spesifikasi, meskipun secara spesifikasi memumpuni gitu ya, tapi kan harus ada unsur-unsur safety-nya gitu loh. Jadi kalau misalnya lu lihat dari video-videonya Pak Budianto, ini bakal cuma ngasih lihat kayak video-video beliau ngangkut produk-produk pertanian pakai drone-nya. Mana ya salah satunya ya? Ini. Asik. Ya, biasanya dangdut copyright-nya keras guys. Set. Ini angkut pupuk nih. Set. Asik. Ya, dan di salah satu komentarnya sendiri pun udah ada yang ngasih tahu ya kalau misalkan drone yang dipakai itu dijahit T100, meskipun kagak ada konfirmasi langsung dari Pak Budianto, tapi di love juga ya kolom komentarnya. Ya, jadi berdasarkan berita dari inilah.com masih ada video yang memperlihatkan petani diterbangin pakai drone ya. Hati-hati, itu berbahaya jika tahu pemerintah. Gua expect repairnya langsung ngomongin 2 juta per hari kah? Kapasitas drone mengangkut beban 250 kg, tubuh rata-rata 75 sampai 90. Drone masih mampu. Awas nanti kena pajak kalau lintas udara. Nah, justru pemerintah harus meningkatkan ketersediaan drone macam ini untuk evakuasi bencana dan lain daripada robot polisi. Bener banget ya. Soalnya lebih praktikal gitu, meskipun polisi sendiri katanya punya drone yang mumpuni. Cuman buat lo semua yang penasaran berapa harga dari DJI Agras T100, lo bisa cek aja di Shopee ya. Harganya setara dengan mobil Suzuki XL7. 339 juta rupiah. Udah seharga mobil. Ya, mungkin harus ngumpulin dulu gitu ya beberapa. Dan jelas drone ini butuh maintenance juga. Jadi nggak bisa didemin doang, harus dipanasin tiap seminggu sekali gitu biar baterainya kagak menggelembung kayak gitu. Lanjut kita baca dulu komentar-komentar di video inilah.com ini. Bentar lagi pasti diminta pajak. Kalau jatuh gimana? Kelihatan drone-nya kecil tapi bisa sekuat itu ya? Enggak, kelihatannya kecil aja, sebenarnya mah drone-nya gede nih. Berapa harga drone seperti itu? 100 kg 500 juta. Kalau terbang pakai drone gitu, remote-nya kan dipegang sama dia. Kalau remote-nya jatuh, dia terbang sampai mana? Enggak dong. Kalau terbang kayak gini ya, biasanya ada awak
kendalinya juga gitu. Jadi kagak yang ngikut drone-nya. Kecuali kalau misalkan sistemnya itu sama kayak jetpack gitu ya. Anyway, di Kumparan News kita bahkan bisa tahu klarifikasi dari petani yang mendokumentasikan video viral ini. Jadi berdasarkan dari judul berita cerita petani Tuban terbang pakai drone cuman konten biasa buat angkut pupuk, dijelasin kalau misalnya aksi tak biasa dilakukan seorang petani di Kabupaten Tuban, Jatim ya. Ini lokasi berarti di Tuban, Jawa Timur. Ia terbang menggunakan pesawat nirawak atau drone. Dalam video yang beredar, petani tersebut sempat mengudara selama beberapa detik dan merekam momen unik itu menggunakan ponsel yang dipegangnya. Terlihat jelas seutas tali mengikat tubuhnya dan tersambung langsung ke drone yang mengangkutnya ke udara. Ia sempat berputar-putar di atas hamparan perkebunan dalam narasi yang menyertai petani tersebut disebut pulang pergi dari kebun menggunakan drone dengan jarak sekitar 1,5 km. Kalau nggak salah secara spesifik, ini drone punya maksimal kecepatan 20 meter per second ya. Coba kita kalkulasikan 20 meter per second berapa kilometer per jam ya. Jadi maksimal kecepatannya kalau misalnya dilihat dari speedometer motor itu 72 km per jam ya. Lumayan kenceng juga tuh, kayak ketika lu ngebut di tol aja kalau misalnya pakai mobil ya, cuman kecepatan minimal antar 60 sampai 70 km per jam. Tapi gue yakin kalau misalnya di video ini nggak yang bener-bener maksimal banget sampai 70 kilo, kena whiplash soalnya kalau misalnya kayak gitu. Apalagi dengan tidak adanya pelindung udara gitu. Bisa kena remetuk itu muka. Lanjut. Hanya iseng, Direktur PT Bina Tani Makmur Jombang sekaligus penggugah video Budianto. Oh, jadi Pak Budianto itu ya bukan cuma tiktokers doang coy, melainkan Direktur PT Bina Tani Makmur Jombang. Subhanallah, keren banget. Memberikan klarifikasi terhadap video yang telah ia unggah di TikTok. Ia mengatakan aksi tersebut murni merupakan konten media sosial, bukan sarana transportasi harian pekerja. Budi menyampaikan video tersebut diambil di area perkebunan di wilayah Marakurak, Kabupaten Tuban. Saat itu ia dan petani hanya ingin menguji kekuatan drone tersebut. Itu sebenarnya iseng-iseng saja buat lucuan. Coba-coba ini angkut aku, kuat nggak? Ternyata diangkat ya bisa karena berat pekerja sekitar 60-70 kg. Tapi itu hanya konten. Aslinya tidak diperbolehkan untuk mengangkut orang. Ya, ini udah diklarifikasiin ya sama Pak Budinya. Budi mengatakan sosok yang terbang menggunakan drone tersebut merupakan kepala area sekaligus mitra kerjanya. Jadi yang terbang itu bukan Pak Budi, melainkan mitra kerjanya. Yang naik drone itu kepala pekerja area tertentu, area kebun, karyawan mitra saya, kepala pekerja kebun namanya Pak Daiman, ucapnya. Happy tapi ya. Budi menjelaskan perusahaannya bergerak di bidang perkebunan dan jual beli buah untuk memasok penyuplai di pasar. Perusahaannya juga menjalin kerjasama dengan sejumlah kelompok tani di wilayah Jawa Timur. Mulanya perusahaannya mendapatkan panggilan untuk menggarap lahan yang belum pernah ditanami di wilayah Marakurak, Tuban. Ketika itu diputuskan lahan tersebut akan ditanami pisang Cavendish. Enak tuh pisang Cavendish tuh. Namun lokasinya yang berada di pinggir laut membuat area tersebut berlumpur dan sulit diakses kendaraan biasa. Sulitnya akses jalan menuju lahan memaksa Budianto merubah lahan menjadi tambak. Oh kagak. Itu mah berita yang kemarin. Maaf ya. Memaksa Budianto mencari alternatif teknologi agar proses logistik pertanian tetap berjalan. Akhirnya ia mendapatkan ide memanfaatkan drone yang dimilikinya untuk memindahkan logistik perkebunan dan keluar duit sebanyak 300 juta. Gak cuma ide doang gitu. Drone dimodifikasi. Drone yang biasanya digunakan untuk menyemprotkan air atau pestisida dimodifikasi oleh Budianto. Tandon air serta mesin kompresor dilepas sementara agar bobot pesawat nirawak itu lebih ringan. Nah, itu kita modifikasi, kita copot tandon airnya ya, kita modifikasilah. Nanti untuk dikasih tampar, tali tambang untuk ngikat pupuk atau bibit gitu. Drone tersebut menggunakan daya aki, karena itu saat menggarap lahan ia menyiapkan beberapa baterai untuk menunjang operasional. Jadi mungkin biar flight time-nya lebih lama lagi ya. Pakai aki, makanya setiap keberangkatan di situ kan ada operator. Makanya setiap keberangkatan di situ kan di operator itu ada genset juga untuk ngecas aki. Jadi setiap satu kali jalan kita ganti, soalnya perjalanan jauh. Jadi tandon kita cas, terus yang baru dicas diberangkatkan. Nanti pulang diganti baterai lagi untuk menjaga keamanan jatuh di lahan. Jadi begitulah kira-kira informasi lengkap terkait video petani terbang pakai drone di Tuban. Bentar. Ini masih agak sedikit kegedean ya soundboardnya. Banyak banget di komentar soalnya Bang Rey kecil Bang Rey, lu ganggu banget sih kalau misalnya lagi baca. Maaf. Oke guys, nih langsung nih secara live gue bakal kecilin. Set. Oke, segini nggak? Oh,
Oh bisa guys, alright. Ya udah aman kan ya kalau segini ya. Well, kayaknya itu aja mungkin informasi tentang drone petani yang tiba-tiba rame banget di media sosial karena nerbangin petaninya sendiri. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian dari gua. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gua undur diri. Bye-bye.